Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma dalam program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Saudara, di kalangan bangsa Israel ada 3 nama besar yang mereka selalu kenang dan tentu menjadi pribadi-pribadi yang sangat dihormati dan dikagumi oleh orang-orang Israel sampai hari ini. Yaitu yang pertama itu Abraham, yang kedua Musa, dan juga yang ketiga adalah Daud. Nah, tapi dari ketiga nama tersebut, Daudlah yang paling berkesan. Ya. Kalau saya bilang berkesan, berarti nama yang selalu diingat bahkan diabadikan. Bahkan dalam firman Tuhan pun banyak menuliskan tentang kebenaran ini, tentang Daud sendiri. Daud merupakan raja Israel yang kedua setelah Saul, dan juga kita tahu bersama bahwa Daud juga lah yang akhirnya dipilih Tuhan untuk menjadi garis keturunan dari Mesias, yaitu Yesus Kristus. Bahkan dari sampai kitab Wahyu pun dituliskan nama Daud. Ada kunci kerajaan Daud, tahta Daud. Jadi artinya bahwa nama Daud itu begitu familiar dan juga begitu berkesan di hati dan juga di mata orang Israel. Bahkan juga yang menariknya adalah dari ketiga nama ini dikatakan bahwa Daud lah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti saya katakan bahwa Musa dan Abraham tidak berkenan, tetapi kata dikenan oleh Tuhan itu sangat familiar di dalam kehidupan dari seorang yang bernama Daud. Nah, yang jadi pertanyaan saudara, kenapa Tuhan itu begitu interest dengan kehidupan Daud, bahkan sampai hari ini pun orang Israel sangat menghormati Daud dan mengabadikan bintang Daud itu menjadi lambang bendera dari negara Israel sendiri. Nah, saudara, yang saya ingin bagikan buat kita, saudara bisa lihat bahwa apa sih yang ada dalam kehidupan Daud yang sehingga membuat Tuhan itu melihat dan berkenan dengan Daud sendiri. Nah, kalau saya relevansikan dengan kehidupan kita sekarang, sebenarnya banyak hal yang dalam kehidupan Daud yang sungguh-sungguh bisa juga menolong kita, bagi Anda yang mungkin hari ini merasakan kehidupan yang tidak adil, terus merasakan kehidupan yang ditolak, merasakan bahwa diri saudara mungkin dikucilkan karena banyak faktor dari masa lalu saudara mungkin. Nah, Daud sebenarnya contoh yang paling kompleks dalam kehidupan kita juga, bagi saudara-saudara yang mungkin mengalami keterpurukan hidup hari-hari sekarang ini, karena mungkin saudara mengalami penolakan, mungkin karena background masa lalu yang tidak bagus, atau pernah melakukan hal-hal yang mungkin secara manusia bisa menjatuhkan diri saudara kepada hal-hal yang membuat orang mungkin bisa menghina kita, terus menganggap remeh kita. Nah, sebenarnya Daud itu mengalami itu semuanya, saudara. Kenapa saya katakan mengalami itu semuanya? Kalau saudara baca dalam 1 Samuel pasal 16, ketika Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk pergi ke keluarga Isai. Isai adalah ayah dari Daud, saudara. Nah, Isai mempunyai 8 anak laki-laki ya. Nah, tetapi ketika Tuhan menyuruh Samuel untuk pergi ke rumah keluarga Isai di Bethlehem, saudara, mereka pergi, dan ketika itu kita tahu bersama bahwa ketika Samuel pergi, Tuhan perintahkan, pergilah ke rumah keluarga Isai, karena salah satu dari anaknya aku akan lantik, aku akan urapi menjadi raja atas Israel. Karena kita tahu bersama bahwa Saul sudah tidak dikenal oleh Tuhan akibat pemberontakannya terhadap Tuhan dan tidak menghormati Tuhan pada waktu itu, melalui mengambil tugas keimamatan pada waktu itu juga, salah satu kesalahan dari Raja Saul. Nah, tapi yang menarik di sini adalah ketika Samuel pergi ke rumah Isai, terus dalam 1 Samuel pasal 16 dituliskan di situ bahwa ketika Samuel bertanya, mana anakmu semua? Nah, mulailah Isai menyuruh anaknya satu persatu untuk pergi menghadap Samuel pada waktu itu. Waktu dia lihat anak pertama Eliab, wah kayaknya ini nih, karena gagah perkasa apa. Nah, tetapi saudara tahu bahwa ternyata Tuhan tidak memilih Eliab. Sampai yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Terus yang pertanyaan menarik, saudara, Samuel bertanya kepada Isai, inikah anakmu semuanya?
Nah, Isai sebagai seorang ayah baru ingat, oh ada satu anak saya, masih ada satu. Di mana? Di padang gurun. Nah, saudara, Daud itu anak bungsu, saudara. Dia ditempatkan di padang gurun untuk mengembalakan kambing domba. Di mana-mana, saudara, di kalangan bangsa Israel, tidak ada anak bungsu itu disuruh mengembalakan. Yang biasanya itu anak pertama, apalagi Eliab dikatakan gagah perkasa, prajurit yang kuat. Nah, kenapa dia tidak disuruh untuk mengembalakan kambing domba? Kenapa justru anak bungsu? Biasanya kan di mana-mana anak bungsu itu biasanya disayang, saudara. Tapi kenapa Daud disuruh pergi mengembalakan kambing domba? Tapi yang menarik, saudara, kasih Tuhan, di sinilah letaknya. Kenapa Tuhan itu sangat berkenan dengan kehidupan Daud sendiri. Daud walaupun dia terbuang jauh dari rumahnya, dia harus pergi mengembalakan kambing domba. Bahkan saya mau katakan, Daud hari itu dilupakan oleh ayahnya. Dia tidak dipanggil untuk berkumpul, ayo kumpul semuanya karena ada Samuel datang ingin mengurapi seseorang dari kita, anak-anakku, untuk menjadi raja. Tidak, Daud tidak dianggap, saudara. Daud tidak diperdulikan, Daud dicuekin, Daud dilecehkan mungkin, Daud mungkin, ya pokoknya tidak dianggap ada lah pada waktu itu, saudara. Tapi yang menarik adalah ketika Tuhan mencari seseorang yang bernama Daud, dimanapun Daud berada, Tuhan tetap cari. Sehingga Tuhan tidak melihat, oh karena sudahlah tidak ada Daud, pilih aja Eliab. Tidak, saudara. Tuhan tetap punya ketetapan hati dan dia tahu bagaimana Daud. Sehingga ketika Samuel bertanya, inikah anakmu semuanya? Isai berkata, masih ada satu, panggil dia. Karena kita tidak akan duduk makan bersama kalau dia tidak ada. Nah, saudara, kita lihat, kita belajar. Kadangkala sesuatu yang memang dilupakan oleh dunia, dilupakan oleh orang tua mungkin. Engkau mungkin merasa ditolak, keberadaanmu mungkin merasa gara-gara kamu ada masalah, keluargamu bermasalah, atau engkau mungkin menjadi anak yang ditolak sejak dalam kandungan. Saya mau katakan hari ini, saudara, bahwa engkau tetap berharga. Dan saya percaya bahwa Tuhan memilih kita bukan karena latar belakang kita, bukan masa lalu kita. Karena kita tahu bahwa Daud pun mengalami ketertolakan itu. Bahkan saudara, kita lihat, ketika pun Daud sudah dilantik diurapi menjadi raja. Kalau saudara baca 1 Samuel pasal 17, Daud masih mengembalakan kambing domba dan masih disuruh oleh ayahnya. Walaupun kita tahu mereka melihat Daud itu diurapi oleh seorang nabi yang besar pada waktu itu, dan tidak mungkin salah, dan diurapi menjadi raja. Tapi lihat, setelah dia jadi raja, Daud tetap mengembalakan kambing domba. Daud tetap disuruh untuk pergi melihat saudaranya yang berperang di medan perang pada waktu itu. Dan disitulah saatnya kita tahu bersama timingnya Tuhan untuk Daud, kairosnya Tuhan untuk Daud, yaitu bagaimana Tuhan bekerja ketika tidak ada seorang pun yang mampu melawan Goliat. Daud diizinkan Tuhan untuk tampil dan mengalahkan Goliat. Nah, saudara, saya mau katakan buat saudara bahwa kalau hari ini kita merasa terpuruk, kehidupan kita mungkin banyak dilecehkan oleh orang karena masa lalu kita mungkin pernah mengalami ketertolakan. Saya mau katakan buat saudara, bukan cuma saudara sendiri yang mengalami ketertolakan. Daud pun pernah ditolak. Tetapi kita ingat, ketika Daud ditolak, Tuhan tetap melihat hati Daud. Tuhan tetap melihat kehidupan Daud. Sehingga walaupun dunia, keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya menolak keberadaan Daud, tapi Tuhan tidak menolak Daud. Bahkan justru mata Tuhan, hati Tuhan terpaut kepada kehidupan Daud. Nah, saudara, mungkin kita mengalami yang seperti itu. Tapi saya mau katakan buat saudara, jangan khawatir. Berita baiknya, Tuhan tidak pernah melihat apakah engkau pernah ditolak atau hari ini engkau ditolak oleh manusia. Tapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Nah, saudara, Daud mengalami itu. Nah, yang kedua, saudara, saya melihat di sini adalah Daud sosok yang luar biasa. Ketika dia menjadi raja, terus dia jatuh dalam dosa perzinahan bersama dengan Batsheba. Dia jatuh bahkan dalam dosa pembunuhan karena dia merencanakan pembunuhan untuk suami Batsheba, yaitu Uria. Dan yang luar biasanya untuk seorang Daud yang adalah raja yang besar pada waktu itu, ketika Nathan datang untuk menegur dia dengan sebuah perumpamaan. Terus ketika dia bertanya, orang itu harus dihukum karena dia mengambil domba si miskin.
Kenapa dia tidak menyembelih dombanya sendiri? Dan ketika Nathan berkata, kamulah orangnya raja. Ya, saudara, kalau saudara pada posisi itu, mungkin saudara punya jabatan pemimpin dalam sebuah perusahaan, tiba-tiba ada orang yang menyatakan kesalahan itu, apa yang jadi respon kita? Daud bisa saja marah. Daud bisa saja memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk membunuh dan membungkam mulut dari Nathan pada waktu itu. Dia punya otoritas. Tapi kenapa Daud tidak memilih itu, saudara? Tapi justru Daud memilih untuk rendah hati dan menyadari bahwa dia salah dan mau bertobat. Saudara, Daud adalah seorang yang rendah hati. Ketika dia ditegur, ketika dia salah, dia nyatakan dirinya salah. Saudara, kadangkala kadangkala banyak orang percaya juga, kita pun juga seringkali melakukan ketika kita sudah salah, kita tidak cukup kuat, kita tidak cukup mampu untuk mengakui kesalahan kita. Bahkan kadangkala ego kita yang lebih bekerja untuk tidak mau mengakui kesalahan-kesalahan kita. Hari ini semua katakan buat kita, Daud dikenan oleh Tuhan, bukan karena dia berdosa, tapi Daud dikenan Tuhan karena dia sadar dia orang berdosa dan dia mau berubah, saudara. Saudara, kalau hari ini kita mungkin mengalami itu, kita pernah jatuh, kita pernah mungkin mengalami hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau katakan buat kita, ketika engkau punya hati yang mau mengalami sebuah perubahan, rendah hatilah dan bertobat dan memulailah kehidupanmu yang baru. Saya percaya kita semua punya latar belakang mungkin yang tidak baik, saudara. Mungkin hari ini kita punya latar belakang yang mungkin secara manusia iblis bisa mengintimidasi kita. Tapi kalau kita sadar itu, bahwa kita adalah orang berdosa dan saya harus berubah, mengalami metanoia, perubahan pola pikir, perilaku kita. Saudara, Daud dikenan Tuhan karena dia seorang raja yang tidak sombong, tapi dia rendah hati. Tuhan mencari orang yang rendah hati, saudara. Jadi saudara sama Tuhan, ini yang membuat Tuhan itu begitu luar biasa, sangat interest dengan kehidupan Daud, sehingga Daud disebut sebagai pribadi yang dikenan oleh Tuhan. Banyaklah kisah yang kalau saya mau bagikan buat saudara tentang Daud, ini luar biasa, saudara. Bagaimana dia memulihkan pondok Daud, bagaimana dia membuat kemah untuk tabut Tuhan yang dikenal dengan pondok Daud atau kemah Daud, saudara. Dan kita tahu di akhir zaman Tuhan akan memulihkan itu semuanya. Dan itu yang saya, kenapa Tuhan tidak memulihkan tabernakel Musa? Kenapa Tuhan tidak memulihkan bait suci Yerusalem? Tapi yang Tuhan pulihkan pondok Daud, kemah Daud, saudara. Karena di situ ada ketulusan, di situ ada kerendahan hati, di situ ada sikap hati yang benar di hadapan Tuhan dengan segala kesederhanaan. Tuhan tidak pernah melihat kemewahan, Tuhan tidak pernah melihat ornamen-ornamen yang mewah, tapi Tuhan melihat ornamen hati kita. Daud dilihat dan dikenan oleh Tuhan. Saudara, ini hal yang saya bagikan buat kita dari kehidupan seorang yang bernama Daud. Daud tidak membenci saudaranya walaupun dia tahu dia adalah seorang raja. Tapi dia tetap menyadari bahwa Tuhan mengizinkan dia untuk menjadi seorang raja. Tapi Tuhan juga memampukan dia oleh rohnya. Sehingga ketika dia mengalami kejatuhan, dia naikkan mazmurnya, kalau boleh jangan ambil rohmu daripadaku. Itu bentuk sikap hati Daud yang begitu merendah di hadapan Tuhan. Sehingga ketika dia rendah di hadapan Tuhan, Tuhan mengangkat dia. Tuhan berkenan di dalam kehidupan Daud. Sehingga Daud mendapatkan favor of God, perkenanan Tuhan. Dan benar, saudara, perkenanan Tuhan atas kehidupan Daud membawa Daud menjadi pribadi yang luar biasa. Saudara, kalau saudara hari ini mengalami hal yang seperti itu juga, saya mau katakan, yang pertama, saudara percaya saja bahwa Tuhan itu tidak pernah lihat latar belakangmu, tapi Tuhan melihat sikap hati kita di hadapan Tuhan. Apakah engkau mau rendah hati ketika engkau mengalami hal-hal yang mungkin tidak baik di pemandangan manusia? Engkau mungkin ditolak, engkau mungkin tidak diingini ketika engkau lahir di dunia ini. Tapi saya mau katakan bahwa tidak ada yang kebetulan. Kalau hari ini engkau ada di dunia ini, Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Dan rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. God bless you, saudara. Semoga saudara diberkati lewat sharing saya pada saat ini. Dan kalau saudara diberkati lewat sharing ini, jangan lupa
like video ini dan juga dukung channel ini dengan subscribe dan juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran yang saya bagikan buat saudara lewat channel YouTube ini. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.